Assalamualaikum. Sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang konsep pendapatan nasional dan tujuan serta manfaat pendapatan nasional. Sekarang, kamu akan mempelajari tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan atau yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Ada 2 cara nih untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Cara yang pertama adalah dengan menjumlahkan seluruh produksi atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Maka rumus yang pertama adalah Y sama dengan sigma P kali Q atau Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah dan seterusnya. Atau kita simbolkan dengan PN dikali QN. Cara yang kedua adalah dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Jika kamu bingung, sektor apa saja sih yang mungkin dihasilkan dalam suatu perekonomian? Ini adalah contoh 11 sektor yang mungkin dihasilkan dalam suatu perekonomian. Setiap negara tentunya berbeda-beda, bisa bertambah, bisa lebih sedikit daripada sektor ini. Tapi biasanya ini adalah sektor-sektor umum yang mungkin dihasilkan suatu negara. Dengan rumus yang pertama yaitu Y sama dengan sigma P kali Q atau dengan cara menjumlahkan nilai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, maka dihasilkanlah pendapatan nasional. Seperti contoh pada tabel berikut ini, ada 11 sektor ekonomi yang kemudian menghasilkan nilai barang dan jasa. 11 nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 11 sektor perekonomian ini dijumlahkan seluruhnya dan dihasilkanlah total 3.895. Maka pendapatan nasional senilai 3.895 ini dihasilkan dengan cara metode produksi rumus yang pertama. Sedangkan rumus yang kedua bisa digunakan untuk mendapatkan atau menghitung nilai tambah dalam suatu proses produksi. Contoh, tahap produksi yang pertama adalah perkebunan kapas, memiliki input atau output kapas mentah, nilai penjualan yaitu 50 juta rupiah. Nilai penjualan ini sama dengan nilai output ya. Jadi, tidak usah bingung jika nanti ada soal tentang nilai output. Sedangkan nilai tambah ini adalah selisih daripada nilai penjualan. Karena ini adalah nilai penjualan yang pertama yaitu 50 juta rupiah, maka nilai tambahnya didapatkan senilai 50 juta rupiah juga. Tahap produksi yang kedua adalah pemintalan benang. Nilai penjualannya adalah 75. Maka nilai tambahnya didapatkan dari selisih nilai penjualan. 75 dikurangi 50. Didapatkanlah 25 juta rupiah. Tenun, nilai penjualannya adalah 95. Maka nilai tambahnya adalah 20. Masih ingat dari mana didapatkan nilai tambah ini? Ya, benar. Nilai tambah ini didapatkan dari nilai penjualan senilai 95 dikurangi dengan 75. Maka dihasilkanlah 20. Tahap produksi selanjutnya adalah jahit konveksi dengan nilai penjualan 120 dan nilai tambah adalah senilai 25. Dan terakhir, tahap produksi department store. Nilai penjualannya adalah 170 dengan nilai tambahnya 50. Maka
nilai tambah dari seluruh proses produksi ini adalah 170. Metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan ke dalam rumah tangga produsen dalam 1 tahun. Metode ini memiliki rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Y ini adalah pendapatan, W ini adalah upah, R ini adalah rent, sewa, I ini adalah interest atau bunga, P ini adalah profit atau laba. Ini adalah contoh soal metode perhitungan pendapatan nasional. Berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah, maka kamu harus ingat dengan rumus pendekatan pendapatan, Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. W-nya adalah upah, maka di sini wage-nya adalah $85.000, kemudian R-nya adalah rent atau sewa, kita cari rent-nya adalah $90.000, kemudian kita cari yang ketiga I adalah interest, ingat I-nya adalah interest, bukan investment ya, interest senilai $75.200, maka ditambah yang keempat adalah P, yaitu profit. Kita cari profit, yaitu adalah $90.000. Nah, kamu tinggal menambahkan wage 85.000, kemudian rent $90.000, I $75.200, dan terakhir P profit $90.000. Dia dapatkanlah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga adalah metode pengeluaran. Metode pengeluaran ini atau metode pendekatan pengeluaran ini adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, rumah tangga konsumen, RTP, rumah tangga produksi, RTG, rumah tangga government, dan RTLN, rumah tangga luar negeri. Dengan metode pendekatan pengeluaran, maka rumus pendapatan nasionalnya adalah Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M, kurung tutup. Y ini pendapatan nasional didapatkan dari C consumption, yaitu konsumsi. Biasanya ini adalah konsumsi masyarakat. G government expenditure atau pengeluaran pemerintah. I investment atau investasi, X export atau ekspor, M import atau impor. Ini adalah contoh perhitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ayo, kira-kira berapakah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Ingat, rumusnya adalah Y sama dengan C. Consumption berarti kita cari consumption. Consumption ini mungkin nggak ada, maka kamu bisa cari kata lain yang berhubungan dengan consumption, yaitu konsumsi masyarakat. Nah, di sini ada yang mendekati consumption, yaitu society expenditure atau pengeluaran masyarakat senilai $240.400. C plus I, I-nya bukan interest ya, tapi investment. Investmentnya senilai $120.000.
ditambah G. Government expenditure senilai $110.500 ditambah dalam kurung X. Export senilai $45.200 dikurangi dengan M. Import senilai $40.000. Jangan lupa menuliskan hasil daripada jumlah pendapatan nasional dengan metode pendapatan dan jumlah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran di kolom komentar.